Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Doppler. Kali ini kita ada di, akhirnya outdoor lagi ya kita syuting ya. Jadi gue lagi di Papuma, di Jember ya. Jadi kita hari ini bakalan ngomongin, sorry rambutnya berantakan ya, namanya angin ya. Oke. Tapi nggak ada juga sih yang ngeliatin rambut gue ya. Oke, nah jadi kali ini kita akan ngomongin masalah si lensa baru ini nih, lensa Tamron 150 500 for Fujifilm. Ini adalah third party pertama khususnya untuk Fujifilm, khususnya lensa tele. Jadi selama ini Fujifilm nggak ada alternatifnya untuk lensa telenya. Tamron dulu udah bikin buat Canon, buat Nikon, dan gua dulu pengguna juga. Dan sekarang gue excited banget karena mereka bikin 150-500 for Fuji. Oke. Bahasan pertama mungkin gue akan compare dulu apa keunggulan lensa ini dibandingkan si lensa native-nya Fuji. Misalkan dibandingkan 100-400, oke, reach-nya pasti lebih bagus si 150-500 ini. Terus kalau misalkan kita ngomongin masalah harga juga lebih bagus si Tamron ini ya. Third party, walaupun memang nggak murah banget, tapi buat gua lensa third party dan kualitasnya bagus, itu harganya masih reasonable gitu. Jadi harganya mengikuti price-nya lah ya. Dari sisi quality nanti gua akan kasih lihat betapa tajamnya ini lensa ya. Kalau kita bandingin sama 150-600, ada beberapa keunggulan. Kalahnya pasti kalah di range ya, karena 500 sama 600 lumayan, lu kayak 800 mili ke 880 mili. Dibandingkan 150-600 ini jauh lebih terjangkau, iyalah ya. Jauh lebih terjangkau, iya kan harganya sekitar berapa sih, 30 sekian lah, 31 kalau nggak salah gitu. Dan ini harganya 22 ya. Dari sisi aperture, dia aperturnya 5 sampai 6,7 ya. Jadi kalau misalkan lo lihat di sini, dia aperture bukan terbesarnya di 500 mili itu 6,7, sedangkan kalau pakai si 600 itu di f8 gitu ya. Nah mungkin itu aja. Lalu masalah compact. Nah ini, jadi ini kayak gini loh. Ini menurut gua lensa si Tamron ini adalah satu pertimbangan yang paling paling tengah-tengah ya. Jadi kalau lo nggak 150-600 terlalu gede, menurut lo 150-500 ini datang dengan kemasan yang lebih kecil, sama kayak 100-400, sama persis tingginya. Tapi ya minusnya beratnya lebih berat. Udah cuma itu doang. Beratnya beda 300 gram kalau nggak salah. 300. Iya. Yang satu, pokoknya yang Fuji yang 150-600 itu 1,6, 100-400 juga 1,6, ini 1,9 ya. Jadi beratnya beda 300 gram. Tapi buat gue pribadi, kalau misalkan dibandingkan dengan perbedaan harganya, ya worth lah 300 gram, oke lah ya gitu. Terus abis itu teman-teman oke. Nah terus yang gue sukai dari lensa ini adalah pertama range-nya. Oke, range-nya ya pasti ini udah sangat kompatibel sekali dan sangat oke sekali buat dipakai foto burung, foto wildlife. Nah, kenapa? Karena buat gue 800 mili ekuivalen ya di APS-C itu udah sangat mencukupi sekali gitu. Karena 600 pun sebenarnya udah cukup gitu untuk kondisi tertentu gitu. Yang gue suka dari kamera ini pertama adalah dia bisa close focus. Jadi kayaknya nggak tahu ini tipikal semua lensa Tamron kali ya, dia bisa close focus. Jadi bukan makro tapi close focus. Jadi dia bisa deket, bisa dapetin objek yang dekat. Misalkan lo ketemu yang kecil-kecil nih, misalkan kayak kumbang atau cicak ya, misalkan foto cicak atau foto ular. Kemarin gue nemu foto ular kecil, foto ular yang lumayan kecil, lebih kecil daripada ibu jari gue sini ya. Ibu jari, sorry.
jari kelingking gua. Nah, itu bisa kita foto pakai itu ya. Jadi minimal fokus distance-nya itu pendek banget ya. Ya, dan ini buat gue jadi salah satu alasan lagi kenapa lu harus milih lensa ini gitu. Jadi lu nggak usah bawa dua lensa, ya udah satu lensa cukup. Dan apalagi kalau misalkan lu bodinya misalkan pakai yang megapikselnya tinggi kayak X-A2, lu tinggal nge-crop aja gitu. Jadi benar-benar ini solusi sekali daripada lu bawa lensa makro juga. Ya udah, kalau misalkan butuh makro tipis-tipis bisa pakai lensa ini. Yang bikin gue tertarik lagi di sini ada fitur lock ya. Jadi kalau misalkan lu lihat nih teman-teman ya, di sini dia ada fitur lock. Jadi kalau misalkan lu tarik nih, lu tarik ke sini, dia ada locknya. Ini nggak bisa di zoom nih kalau kayak gini, gitu. Di samping di sini juga ada locknya. Jadi locknya bisa double. Jadi kalau yang ini kan yang atas ini lock kalau di vokal terlebar ya. Kalau misalkan yang kita tarik ini, kalau yang kita tarik ke depan ini, dia bisa di vokal manapun. Misalkan lo mau pakai 300 only, lo bisa tarik, ini nggak bakalan keluar masuk lagi tuh, nggak bakalan bisa diputar lagi. Jadi fitur locknya ini menurut gua menarik banget, karena ya kita nggak cuma bisa di lock di bukaan terlebar, bisa juga di vokal yang tertentu yang kita suka gitu loh. Nah terus karena dia sistemnya push pull, jadi posisinya jadi lebih pendek. Ini salah satu keunggulan lensa yang zoomnya eksternal. Kalau yang internal kayak lensa tele misalkan kayak 150-600 itu kan lu nggak bisa pendekin gitu loh ya. Nah terus habis itu lensa ini juga udah support leader shield ya, seperti body Fuji yang seri profesionalnya ya. Si Tamron ini juga udah weather shield. Jadi gue juga kemarin udah moto hujan-hujanan, jadi oke, so far nggak ada yang error, nggak ada yang rusak gitu ya. Dan ketika gue takutnya pertama ada basah-basah di sini pas gue zoom out, dia airnya masuk ke dalam, tapi ternyata enggak. Pas gue zoom out kayak gini, airnya pas gue keluarin lagi airnya nggak masuk ke dalam, jadi hilang bener-bener. Kayaknya mungkin di sini ada separasinya, gue juga nggak tahu. Nanti kita tanya sama Tamron ya. Yang menarik lagi teman-teman, di sini dia tuh udah ada tripod collarnya. Jadi di sini udah ada tripod collarnya. Buat teman-teman yang pakai tripod Arca Swiss, udah nggak usah lagi pakai gonta-ganti atau bongkar pasang plat gitu loh. Jadi ini menghindari kejadian yang sering terjadi kalau platnya ketinggalan gitu, atau platnya di body mana gitu, jadi nggak bisa dipasang ya. Di lensa ini udah aman semua, aman sentosa semua. Ini gua akan ngomong soal ketajaman. Ini lensa tajam banget. serius. Gue moto Kingfisher, moto burung merak ya, moto macam-macam deh. Ini lu bisa lihat ketajamannya itu bener-bener tajam banget ya. Bahkan pakai X-A2 yang 40 megapiksel, so far nggak ada masalah. Kalau buat gue pribadi sih, ini sih udah more than enough, perfect deh pokoknya. Dari sisi harga, dari sisi kecil ya, dari sisi size gitu ya, ini menarik banget ya, khususnya buat teman-teman yang mau alternatif, mau birding atau lensanya budgetnya nggak cukup buat lensa natifnya Fuji, bisa lari ke sini gitu loh. Nah terus habis itu ya, bokehnya karena ya 800 mili, kalau lu deketin pasti bokehnya bagus banget sih ya. Nah terus teman-teman, autofocus sebenarnya ini amat bergantung sama body ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lu bodinya pakai X-T4, untuk birding biasa standar masih dapat, karena gue udah pernah cobain pakai X-T4 juga, masih dapat. Kalau misalkan ngincer burung kayak bangau dan lain-lain, kalau burungnya diem itu masih dapat. Tapi kalau misalkan lu punya body X-H2 atau X-H2S, itu even better gitu. Jadi autofocusnya mungkin gue juga nggak bisa bedain sama native-nya Fuji gitu ya. Jadi ini udah nyaman banget buat lo moto, buat lo trekking, buat lo foto burung yang terbang. Ada satu lagi yang ketinggalan. Vokalnya masih, dia berapa sih ringnya? Ringnya tuh masih 82. Jadi kalau misalkan lu lihat, ya nih sini ya. Udah.
Jadi ring filternya masih 82, jadi ini masih bisa banget kepake buat landscape-an karena filternya masih ada. Kalau misalkan pakai yang 95 itu hampir nggak kepake sama si filter yang nggak kekejar. Filternya jarang yang pakai 95. Agak repot kalau lo mau pakai filter kotak juga kayaknya nggak ada yang 95 gitu. Dan dia itu sama plug-plug persis sama si Sony 150-500 gitu. Dan hasilnya juga yang Sony 150-500 gue udah bikin, lo bisa lihat di atas ya, nanti tinggal klik aja gitu. Nah, so far buat gue pribadi warnanya bagus banget karena dia ada sistem coating baru ya. Jadi kalau misalkan si ya, soal color buat gue nggak ada soal color buat gue nggak ada masalah sama sekali karena bagus banget, nggak ada masalah dengan bagus-bagus. Soal color buat gue nggak ada masalah sama sekali karena bagus banget, nggak ada masalah dengan bagus-bagus aja menurut gue ya. Terus kalau misalkan dari soal ketajaman terus dan lain-lain, udah nggak ada masalah deh. Jadi buat gue ini, gue belum menemukan masalah sama sekali di lensa ini. Jadi problemnya nggak ada sama sekali. Jadi selama ini gue tuh kayak lagi masa-masa bulan madu gitu. Jadi manis terus. Bisa diajak hujan-hujanan, bisa diajak jalan-jalan. Terus size-nya juga nggak terlalu gede gitu. Jadi buat gue ini salah satu lensa yang harus lo punya. Apalagi buat lo yang suka birding, buat lo yang suka pakai Fujifilm gitu. Jadi kalau misalkan butuh kamera tele, butuh lensa tele untuk birding, untuk wildlife, untuk macam-macam, jangan dipakai buat ngintip. Tamron ini merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Segitu aja teman-teman dari saya, Alvin Lover. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Gua hunting dulu.